Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang fungsi dari lembaga pendidikan. Namun sebelumnya, semoga kalian semuanya di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberi keberkahan oleh Allah SWT, tetap semangat untuk belajar meskipun kebosanan telah melanda. Kita semua tentu sudah merasa bosan dengan sistem pembelajaran seperti ini. Namun bagaimanapun juga karena kondisi mau tidak mau ya kita harus melalui tahapan-tahapan pembelajaran lewat online. Apalagi ujian akhir semester atau PAS sudah semakin dekat, maka kita minta untuk kalian tetap terus semangat belajar. Tugas-tugas yang disampaikan oleh para ustadz tetap kalian kerjakan. Jangan kemudian masa bodoh, karena itu akan terkait dengan penilaian rapot kalian nantinya. Sekali lagi kita ingatkan untuk tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, dijauhkan dari segala kejelekan-kejelekan. Kita akan belajar pada kesempatan kali ini tentang fungsi lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya yang pertama menurut Bruce J. Cohen. Fungsi lembaga pendidikan menurut beliau adalah sebagai berikut. Memberikan persiapan bagi peranan-peran pekerjaan. Memberikan persiapan bagi peranan-peran pekerjaan. Yang kedua, sebagai perantara perpindahan warisan kebudayaan. Perpindahan warisan kebudayaan. Yang ketiga, memperkenalkan peranan dalam masyarakat. Yaitu memperkenalkan peranan dalam masyarakat. Yang keempat, mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial. Yang keempat, yang kelima, memberi landasan penilaian dan pemahaman. Yang keenam, meningkatkan kemajuan melalui riset-riset ilmiah atau penelitian-penelitian ilmiah. Yang ketujuh, memperkuat penyesuaian diri dan mengembangkan hubungan sosial. Jadi ada 7 fungsi lembaga pendidikan menurut Bruce J. Cohen. Sedangkan menurut pakar yang lain, yaitu menurut Horton dan Han, bahwa fungsi pendidikan terdiri dari fungsi manifest dan laten. Fungsi pendidikan terdiri dari fungsi manifest dan laten. Fungsi manifest atau laten, fungsi manifest atau nyata dari pendidikan adalah sebagai berikut. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi seorang individu itu dia belajar, itu tujuan. Di antara tujuannya adalah untuk mencari nafkah. Orang yang pandai tentu akan berbeda dalam mencari nafkah dengan orang yang tidak pandai, tidak berprestasi. Tentu yang pandai akan lebih mudah untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Bakat perseorangan. Orang itu senang belajar. Dia terus belajar sekolah sampai S3. Sampai bergelar profesor. Di samping itu, dia manfaatkan kepandaiannya tadi yang telah dia dapatkan untuk kepentingan masyarakat.
membantu kepentingan masyarakat dalam arti yang luas. Dalam arti yang luas. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Melestarikan kebudayaan. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sementara itu, fungsi laten dari pendidikan itu juga ada 4. Yang pertama, fungsi laten pendidikan yang pertama, mengurangi pengawasan orang tua kepada anak. Mengurangi pengawasan orang tua kepada anak. Anak yang dia disekolahkan, dimasukkan ke dunia pendidikan pesantren, maka orang tua pun pengawasannya kan berkurang di saat sang putra atau sang anak tadi sedang tinggal di pesantren. Karena pengawasannya sudah diserah terimakan kepada para pamong, para pengampu kebijakan yang ada di pesantren tersebut, di lembaga pesantren tersebut. Ini sedikit banyak mengurangi pengawasan orang tua kepada anak. Atau ketika anak itu sekolah dari pagi sampai siang, maka sejak itu pengawasannya diserahkan pada gurunya, bukan pada orang tuanya. Yang kedua, menyediakan sarana pembangkangan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ini betulnya bukan pembangkangan ya, tapi menyediakan sarana untuk mengkritisi terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Apakah masih bisa berlaku atau tidak nilai-nilai tersebut di masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial atau strata sosial. Orang yang berpendidikan dengan yang tidak tentu kelas sosialnya akan berbeda. Karena itu biasanya di masyarakat menjadi tolak ukur adalah kepandaian maupun atau pendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Tentu kelas sosialnya akan berbeda. Yang keempat, memperpanjang masa remaja. Karena apa? Ketika dia masih belajar, maka tanggungannya itu dibebankan pada orang tua. Dia belum menanggung bebannya sendiri. Itulah para siswa sekalian, beberapa fungsi dari lembaga pendidikan. Kalian tetap semangat belajar, terus berdoa, jangan lupa untuk tetap terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan para ustadz. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.